Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah makana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir, wabil khusus kepada Semulceh, orang tua kita, guru kita semua, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Syaikhan As-Saggaf, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Habib Muhammad panjang umur, sehat walafiat, bisa selalu mendampingi kita, membimbing kita untuk menuju jalan yang diridhoi Allah, menuju jalan yang telah digariskan oleh kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga yang saya hormati, saya muliakan para kiai yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Kiai Fauzi, Kiai Hamid, Ustadz Ahmad Bahari, dan banyak Kiai Abbas, Masya Allah, dan banyak kiai-kiai yang lainnya. Mohon beda yang namanya tidak saya sebutkan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau, para kiai, para alim ulama, para asatid. Mudah-mudahan para kiai lanjeng umur, sehat walafiat, bisa membimbing, memberikan ilmu, menjadi pemimpin dalam urusan spiritual bagi masyarakat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga Mon Bada Klebun, saya datang, Masya Allah Bapak Klebun yang sangat kami hormati, dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat, tidak kelupaan tuan rumah akhina fillah Bapak Haji Bayan. Mudah-mudahan Haji Bayan dipermudah semua urusannya di dunia wal akhirah, diberi keberkahan hidupnya di dunia, diberi panjang umur sampai ketika terakhir nanti ajal menjemput setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah, dan kemudian hidup sebahagia selama-lamanya di alam setelah kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Malam mangken, sok-sok bahasa Madura kayak bisa-bisanya, por campur kayak biasanya. Sampai kan hafal sudah nih. Mon klero ja agel kita napa bebas. Malam mangken engkau bi sampian diberi inayah taufik oleh Allah, bisa apolong majlis semul muljah neka, insyaallah tak pleman dari majelis neka kecuali dusah gula sampean sedejah seporah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, apalagi majelis neka beda solawat pasti turun rahmat, beda istighfar, yang mana insya Allah solawat dan istighfar kalau dibaca bersama-sama di satu tempat, insya Allah tempat itu jauh dari adab dan murkanya Allah. Amin ya rabbal. Apalagi malam mangken Haji Bayan sekeluarga niat untuk kirim doa peringatan 1000 hari dari almarhum Bapak Misnawar Muhammad Samui bin Sadin. Masya Allah, melarat nyongok nani lagi.
Mudah-mudahan insyaallah almarhum Haji Muhammad Samui bin Saidin mudah-mudahan oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburnya daripada taman-taman surga, dan kula yakin bunga bahagia senang setia Haji Samui bin Saidin karena mendapatkan kiriman. Kalau biasanya hari-hari yang lain dapat kiriman dari Haji Bayan sedikit-sedikit, malam ini dikasih kiriman super. Misalnya ada anak ngasih bapaknya uang biasanya 50.000. Neka Pak, masih hidup bapaknya, seneng, betul apa tidak? Tapi kalau satu hari tiba-tiba biasanya 50.000 dikasih 50 juta, kira-kira gimana bapaknya? Senengnya pada 50.000 apa tak pada? Tak pada ki. Ibarat Haji Bayan neka setiap hari doaki orang tuanya, doakan orang tuanya, Rabbighfirli waliwa lidayya, niat kadang-kadang malam Jumat baca Yasin dengan istrinya, dengan anaknya, dikirimkan pahala untuk ayahnya, senang bapaknya dikirimi. Kadang-kadang sodakoh diniatkan untuk almarhum bapaknya, senang. Tapi malam ini tiba-tiba dikasih begitu banyak, berlipat-lipat ganda, ngasih makan sekian banyak orang, Masya Allah, ngasih makan para habaib, cucu-cucunya Nabi Muhammad, ngasih makan para kiai, alim ulama yang mana mereka pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan orang, mendoakan sekian banyak, maca Yasin kabih, maca tahlil kabih, khusus dihadiahkan ke Haji Samui bin Haji bin Saidin. Maka beliau malam hari ini pesta alam koh, bukan apa maksudnya, sangking bunga nah terima pahala yang luar biasa begitu banyak. Dan kula yakin insyaallah almarhum ridho kepada putrana Haji Bayan dan adik-adiknya, insyaallah adik kakaknya semuanya. Ridhonya orang sepo neka tidak berhenti hanya ketika orang sepo odi dunya. Walaupun orang sepo sudah meninggal, kalau anak tadi membuat ridho orang tuanya di alam kubur pada oleh ridhonya orang tua. Dan kita tahu ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang sepo. Mon orang sepo ridho, insya Allah Allah ridho. Ini tidak berhenti ketika orang tua hidup di dunia, tidak. Walaupun orang sepuh sudah meninggal, mereka hanya berpindah alam, paham nih? Dari alam dunya ke alam barzah. Alam barzah mereka nyongo ketelak kabi, lebih terang. Mon edunya kadang-kadang anaknya pergi ke Serbaja, orang sepuhna bede pau pale tak oneng anaknya di Serbaja ngapain. Tapi kalau mon lestare mate sudah wafat, sudah alam kubur ketelak kabih, anaknya beda Serbaja, beda Malaysia, beda Arab Saudi, beda di mana saja orang tuanya melihat. Sampai dikatakan innal mayyit, kata Imam Al-Mujahid, innal mayyit la yubasyar bi salahi waladihi min ba'dihi. Orang yang sudah meninggal dunia akan diberi kabar gembira dengan kesolehan anaknya setelah dia sudah meninggal. Jadi ingat yang orang tuanya sudah meninggal, hati-hati. Jangan buat orang tua nangis dalam kubur. Jangan sampean ngadu ayam, orang tua sampean nangis. Sampean minum minuman keras, nangis bapak ibu sampean. Apalagi kalau yang sampean pakai mabuk itu uang warisan. Beda saya ingat neka. Sobung insya Allah. Harta warisan tanah dari bapaknya diwariskan ke anaknya, dijual, dipakai maksiat, dipakai ke Surabaya, ke diskotik, mangku perempuan, nah, Masya Allah, ke pelacuran, uang warisan, nangis orang sepona beda kubur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampean di anak soleh, anak soliha, sampean tinggali warisan banyak tak napa. Mon anak tak tepak, tak soleh, tak soleha, tidak usah dikasih warisan. Gimana caranya? Mon sepo sampean jual semuanya, sodakohkan, sodakohkan, kasih fukoro, masa orang miskin, fukoro, fakir miskin, habiskan. Anak nggak usah dikasih,
Kenapa? Kalau dikasih bahaya, nanti PC sampean dipakai mabuk, dipakai zina, dipakai untuk maksiat kepada Allah. Orang sepohna bisa-bisa dalam kubur dihisap oleh Allah Subhanahu. Tapi mon sampean, Masya Allah, kalau sampean punya anak soleh, anak yang abejeng, tak zina, Masya Allah, maka tak napa sampean tinggali warisan banyak, tidak apa-apa. Silahkan, insya Allah harta yang sampean wariskan ke anak sampean itu insya Allah bermanfaat, dan anak itu nanti mungkin harta warisan bisa jadi modal untuk usaha. Kalau usahanya berhasil, bisa kirim-kirim kayak Haji Bayan pada malam hari ini, membuat sampean bangga dan bahagia berada dalam alam kubur. Jadi kalau pengen dapat warisan jadi anak soleh, mau tak soleh tak dapat warisan, hati-hati. Sudah, walaupun anak nggak soleh, kalau ada ketinggalan harta tetap dapat warisan. Tapi maksudnya bapaknya nggak usah nyiapkan warisan banyak-banyak. Kemudian odik anak neka, bahagia tidak bahagia, dunya akhirat. Itu tergantung kepada bagaimana dia kepada orang sepohna. Anak mau diridhoi oleh orang tuanya, diridhoi bapaknya, diridhoi ibunya. Biasanya anak itu nanti hidupnya enak, dunya nyaman, akhiratnya nyaman. Tapi mon beda anak tidak diridhoi orang sepohna, bukna tak ridho, bapaknya tidak ridho karena anak ini durhaka. Biasanya mesti odiknya tak nyaman, banyak masalah, dunia banyak masalah, akhirat tambah Makanya sampai kata Nabi, kullu dzunub yaghfirullahu min ma yasha illa uququl walidain. Kata Nabi, setiap dosa, apapun dosa bisa diampuni oleh Allah kalau Allah menghendakinya, kecuali dosa durhaka kepada ibu dan bapak. Fa innahu yu'ajjilu li sahibi. Dosa durhaka seorang anak kepada orang tuanya dipercepat oleh Allah dunya sebelum mati. Makanya beda kebelet orang itu betul. Sampai tidak akan pernah melihat anak durhaka hidupnya bahagia. Beb, kula pernah oneng beda orang durhaka tapi pesena banyak, compokna raja, jabatannya tinggi misalnya, dari luar kayak hidupnya menyenangkan, tapi saya yakin di dalam hatinya penuh penderitaan, tidak ada ketenangan, sering galau, kadang-kadang malam tidak bisa tidur, bahkan kalau mau tidur minum obat penenang, tidak diberi kebahagiaan oleh Allah, dipersempit hatinya oleh Allah. Itu menunjukkan tanda murkanya Allah karena dia durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya. Hati-hati, jangankan durhaka, sampai bentak-bentak orang tuanya. Beda setia anak bentak orang tuanya, ngomong kasar ke mbukna beda, ngomong kasar ke ayahnya beda, bahkan beda anak matei membunuh orang tuanya. Ya Allah, zaman apa ini? Baca di koran, baca di TV, keluar berita seorang anak membunuh ibunya hanya karena tidak dibelikan HP baru. La haula wala quwata illa billah. Padahal kata Nabi, barang siapa yang mengangkat tangannya kemudian memukul orang tuanya, satu atau dua-duanya, yadkhulun nar, terus langsung masuk neraka. Mereka memukul apalagi sampai membunuh. Ya Allah, ya Allah, mon durhaka kepada orang tua, dosanya akan dipercepat balasannya dunya sebelum mati. Bahkan dikatakan tarkud du'a lil walidaini yudayyikul 'aish 'alal walad. Lopah, kelopain, tidak mendoakan kedua orang. Mon misalnya beda anak durhaka, ngomong kasar tidak, membentak-bentak ibunya tidak, bentak bapaknya tidak, tapi dia tidak pernah nggak pernah mendoakan, itu yudayyikul 'aish 'alal walad, membuat hidupnya anak itu sempit, sumpek terus, galau terus, banyak masalah satu belum selesai, datang masalah lagi, nyoba usaha di kampung gagal, merantau ke Malaysia
gagal. Coba pindah merantau ke kemana lagi biasanya? Hong Kong, gagal. Ke Mekah, gagal. Nyoba jadi bajingan di kampung, waduh, berhasil dapat PC banyak, tapi hidupnya tidak ada ketenangan. Jangan-jangan kegagalan, rumah tangga gagal, istri durhaka, istri selingkuh, anak durhaka sama dia. Jangan-jangan hidupmu jadi melarat, jadi banyak masalah gara-gara kamu lupa tidak mendoakan kedua orang sepuhmu. Ayo introspeksi diri Gi. Mendoakan orang tua berapa minggu sekali? Nunggu 100-nya, nunggu 1000-nya. Enggak ya? Setiap hari, bahkan setiap berdoa. Perhatikan. Pleman dina sampean rekam baik-baik. Jangan sampean berdoa apapun kepada Allah kecuali sebelumnya sampean doakan orang sepuh dulu. Para ulama mengatakan di antara asbab daripada doa itu diterima oleh Allah ketika orang yang mau berdoa membuka doanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lestare bismillah, solawat kepada lestare bismillah, memuji Allah, alhamdulillahirabbil. Lestare memuji Allah, solawat kepada Kanjeng Nabi. Lestare solawat, doakan kedua orang sepuh. Habib, engkau neka mau doa minta mobil baru, tetap sebelumnya doa orang tua dulu. Paham Gi? Tujuannya mau mobil baru, tapi sebelum itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin, rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang sepuh kami, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru ya Allah engkau tero meleh montor anyar. Setiap sampean mau doa, mau minta motor anyar, bini mau minta bini jadi soleha, minta lanjeng omor, doa minta biar cepat berangkat haji, minta jadi sogi. Sebelum semua doa, yang pertama minta doa untuk kedua orang siap Gi? Gih tapi lagu tak doa. Setiap lestari abajeng doakan orang tua. Setiap ngedingaki adan, ketika adzan doa Allahumma rabb hadi da'wati tamah wa salatil qa'imah at sayyidina Muhammadan al wasilah wal fadilah wad darajah ar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Setelah itu Rabbighfirli, guru-guru kami mengajarkan diulang 5 kali, Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma sekali saja, warhamhuma kama rabbayani. Siap? Sampean lihat, kalau sampean amalkan nanti hidup sampean tiba-tiba semakin nyaman, usaha sampean nyaman, rumah tangga nyaman, istri yang dulu luar biasa. Kalau katanya orang Jawa nyocot, bahasa Maduranya lupa saya. Apa? Ecepet, nyerepet. Masya Allah, istrinya yang dulunya nyerepet jadi nggak terlalu nyerepet. Kemudian anaknya yang durhaka jadi berubah, hatinya yang dulu susah melarat tenang, perlahan-lahan jadi barokahnya terus menerus mendoakan orang sepuh. Malam Jumat ingat 100 hari, 1000 hari, setiap tahun ada rezeki sodako untuk orang tuanya. Pokoknya bakti terus. Kalau masih hidup tunduk. Jangan sok pintar di depan orang tua, paham? Banyak orang zaman sekarang sok pintar di depan bapaknya, di depan ibunya. Kadang-kadang pleman dari pondok, bapaknya disalah-salahkan. Walaupun memang bapaknya salah. Contoh, bapaknya tidak mondok. Kemudian
Anak preman dari pondok, bapaknya kalau sholat, kalau tahiyat akhir tidak ditekuk kakinya. Padahal sunnah itu nekuk kaki. Betul apa tidak? Dilihat sama anaknya, wah bapak nega pak, sampean nega bodoh sampean ini pak. Sampean ini nggak mondok itu apa? Makanya caranya begini. Betul anaknya, tapi caranya sah. Itu bukan anak kamu, itu bapak kah? Bapak kamu. Ibunya salah, dimarah-marahin, dibentak-bentak. Walaupun dia betul, bentaknya betul, dia pakai ayat, pakai hadis, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, tapi marah-marah sama ibunya. Sungguh surga haram dicium wanginya oleh dia. Sampai kata Nabi SAW, innal jannah la tajidu rihuha min masirati khamsmi'ati amin. Surga neka bisa dicium wanginya dari jalan perjalanan 500 tahun. Kita depak surga 500 tahun, kita depak wanginya sudah tercium. Wala yajidu rihuha aq. Kata Nabi, tapi anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak bisa mencium wanginya suar. Apalagi masuk, jelas lagi. Beb, pada orang Habib tahajud narah, rajin, apa sunnah, rajin, zikirna ben, setiap are bawa tasbih, mangkat haji 5K, umroh telok polo, kale. Abejeng 5 bekto bede emas masjid saya tak tapi kepada mbukna, kepada ibunya, kepada bapaknya kasar, jahat, bentak-bentak, cerek. Bagaimana Habib? Mon mate masuk surga, napa masuk neraka? Orang yang nggak nikah masuk neraka. Oh, mak bisa beb. Apa jeng masjid haji 5 kali. Kata Nabi SAW, salah la yanfa ma'hunnal amal. Pada 3 perkara, yang mana kalau 3 perkara melekat pada diri seseorang, mau beramal apapun sobung manfaatnya. Tidak ada sobung manfaatnya sama sekali. Di antaranya 1, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Mon beda orang syirik kepada Allah, menyembah kepada selain. Misalnya orang kafir minggu nyembah patung, kemudian Idul Adha kurban sapi beluk, beda kan? Orang kafir Idul Adha rok norok kur, dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Beda tak oleh, nggak dapat pahala, wong dia menyekutukan Allah. Beda orang kafir tak masuk Islam, tiba-tiba Ramadan norok apa sah? Habib gula neka beni muslim, gula tak percaya Nabi Muhammad, tapi mon Ramadan gula norok orang Islam apa sah? Sebulan dari subuh sampai maghrib tak ngakan, tak ngenom, tidak tidur sama istrinya, dapat pahala apa tidak? Enggak dapat. Kul dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, bagi orang-orang, siapa orang yang paling merugi, paling rugi amalnya, paling gak bermanfaat amalnya, yaitu orang yang sesat, posang keyakinan akidahnya beda dunia, meyakini pada Tuhan selain Allah, tak percaya Nabi Muhammad, atau apapun akidahnya sesat yang menyebabkan murtad, keluar dari Islam, atau memang orang kafir, maka dia itu mengira, dia pikir dia sudah beramal soleh yang banyak, dapat pahala yang banyak. Ternyata kata Allah kosong, tidak dapat pahala sama sekali. Karena salah selayan fa'ma'ahunnal amal. Kata Nabi beda montelok neka melekat pada diri seseorang, beramal apapun nggak ada gunanya. 1, syirik kepada Allah. 2, ugugul waliden. Neka beni ilmu anyar beni. Engkau oneng, sampian pun oneng neka. Tapi kalau nggak diulang-ulang, kadang karena bakti sama orang tua itu berat kadang-kadang. Betul apa tidak?
Kadang-kadang nafsu kita, apalagi yang orang tuanya sepuh, dia sudah menikah, punya anak, punya istri. Kadang hatinya lebih sayang ke istri sama anaknya daripada ke embuknya, betul apa tidak? Hatinya lebih sayang ke istrinya dari ke ayahnya. Makanya kalau tidak diulang terus, kebeter. Engkau sampian sedejah nikah, jangan sampai jadi anak sedurhaka, ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Itu walaupun orangnya mau beramal soleh sebanyak apapun, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Kalamnya siapa ini? Nasihatnya siapa ini? Allah yang nyiptakan kula sampean sedaja. Kata Allah, Allah sudah menetapkan, tidak bisa ditawar-tawar, sudah ketetapan baku. Kalau mau dapat ridhonya Allah, mau masuk surga, satu, alla ta'budu illa iyah, tidak boleh menyembah kecuali Allah. Yang kedua, baik sae bakti, tidak menyakiti hati kedua orang sepo. Imma yablughanna indakal kibar, khususnya kalau orang sepo sudah betul-betul sepo, sudah tua. Fala taqul lahumā uffin, jangan dibantah. Ini sering saya ingatkan, saya sengaja. Orang tua kalau sudah terlalu tua biasanya kembali sifatnya engak anak kecil, betul apa tidak? Banyak salahnya, pikun, lupa ini, lupa itu, nyanyuk katanya orang Jawa. Ngomong salah semua, ngomong sama tetangga salah, anaknya malu, betul apa tidak? Semua, sampean kalau tua nanti juga begitu, ingat. Maka kata Allah, fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu bantah, jangan kamu marahin, walaupun salah bapakmu, walaupun salah ibumu, diam. Waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Tundukkan sayapmu karena sayang kepada dia. Ibu marah-marah, tat, padahal kita nggak salah. Engki, siap gih. Orang yang ngejuru lambek seperti itu kan? Setia kepada gih, insya Allah gih. Engki bu, cong, engkau perlu PC 1 juta. Siap. Engki bu. Buat apa? Mau saya buang di sampah. Jangan mubazir, nggak usah. Engki bu, biar dibuang. Habib, buang duit 1 juta di sampah, mubazir, haram. Saya carinya melarat. Kalau ibumu yang minta. Ada satu ulama besar. Kebetulan ibunya kurang sehat akalnya. Ngajar di depan muridnya ribuan. Ibunya masuk ke masjid. Agak kurang waras ibunya. Datang ibunya ke masjid mengatakan kepada putra naneka, kiai terhormat di masyarakat. Ibunya bilang, cong, tolong kasih makan ayam saya sekarang. Ini putranya sedang ceramah di depan ribuan orang. Langsung putranya mengatakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engki bu, berdiri, dituntun ibunya, dibawa mana ayamnya, dikasih makan, ditinggal pengajian. Itu betul atau salah? Walaupun ibunya salah, kalau sampean pikir ini anak sedang ceramah, ngapain disuruh ngasih makan ayam? Nggak terlalu penting. Secara teori salah, tapi dia paham. Itu ibunya, dia tidak berani membantah kepada. Dia tidak membantah kepada ibunya. Engki, Habib, tapi montang bu neka, klero kebi, nanti dosa. Saya ingatkan biar nggak dosa. Nggak usah kamu ingatkan, doakan. Paham? Kalau kamu mau mengingatkan, suruh orang lain mengingatkan. Jangan kamu minta tolong orang, ingatkan. Jangan sampean. Kalau sampean yang mengingatkan, sakit hatinya orang tua. Betul apa tidak? Kok sampean? Engkok neka. Saya nggak berani nasihatin orang tua saya. Kalau ada sesuatu, saya mending minta tolong orang lain untuk nasihatin. Karena kalau saya yang ngasih tahu, mungkin orang tua saya diam. Iya, tapi sakit. Oh ini anak saya susuhin, saya besarkan, sok-sok nasihat. Sok-sok nasihati. Karena di mata orang tua, kita tetap kecil. Seperti ingatnya waktu Kenny dulu, betul apa tidak?
walaupun dadi kiai, dadi klebun, di mata orang tua, mereka tang anak yang saya susui, yang saya besarkan, maka sudah, wala taqul lahum aufin, jangan dibantah. Tundukkan. Udah enggak usah begini di depan orang tua, tunduk. Walaupun sampean jenderal, orang tua sampean orang biasa, tunduk. Siap Ki? Kalau seperti itu baru dapat ridhonya all. Zaman sekarang banyak anak tunduk enggak nikah banyak. Tapi benih tunduk kepada ibunya, tunduk kepada istrinya. Cie. Betul apa tidak? Tunduk engki. Engki. Engki benih ke ibunya bukan kepada. Mon banyak orang enggak nikah berarti dunya nikah pon semak ya. Kata Sayyidina Ali, inna min asratis sa'ah, termasuk tanda dunya nikah semak ya. Kiamat kalian akan melihat atau ar-rajul imra'atah wa aqqa ummah. Kalian akan melihat banyak orang lah, banyak orang laki taat takok kepada istrinya tetapi bengal kepada ibu. Kalau sudah istrinya marah, dapat uang, istrinya sudah nunggu di depan. Ada istri yang seperti itu? Madura bada bangga sampean. Istrinya sudah begini, bawa arek, sudah bawa celurit istrinya. Hah? Enggak dengar saya. Sudah pulang alako, istrinya tanya, mana PC? Dapat tanya alako, mana? Dikasihkan semua. Korang 200.000. Kamu masih 200. Disembunyikan di mana? Keluarkan. Ini untuk saya beli rokok. Sudah nanti saja, saya yang ngatur. Engki. Pengen ngerokok, ngomong sama istrinya. Sayang apa? Teromele rokok. Dikasih 5.000. Korang soda ares bayi, jek saya larang-larang. Engki. Padahal uangnya dia. Sama istrinya takut. Ibu-ibu kalau jadi istri seperti itu bangga sampean. Mon beda perempuan enggak nikah, melarat masuk surga. Jelas Ki? Jangan mengharap sampean masuk surga. Kadang-kadang bangga, istri kadang bangga. Oh Habib, montang lake bi gula. Takluk Habib, jangan bangga. Bakal melarat dunia akhirat sampean. Saya kasih tahu orang perempuan, hei orang laki-laki, jadi lelaki yang tegas kepada istri. Karena orang perempuan itu kalau sampean takluk sama istri sampean, nanti istri sampean tidak berhasrat sama sampean. Saya kasih tahu. Ini penelitian yang tidak salah. Kalau ada seorang istri karang suaminya takok, maka perempuan itu kalau sudah melihat lelaki suami takluk sama dia, mohon maaf, hasratnya kepada lelaki tadi hilang, akhirnya naudzubillah menjadi banyak kasus perselingkuhan gara-gara ini. Bahkan hewan sama, ada orang barat meneliti hewan itu kalau sepasang, mohon maaf, sering melakukan hubungan badan, lama-lama kalau yang laki itu sudah kalah sama yang perempuan nggak mau hubungan badan sama yang ini, minta hubungan badan sama yang lain, yang garang. Manusia pada hati-hati. Jadi kodratnya laki-laki itu menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, kodratnya laki-laki jadi pemimpin, tegas tapi penuh kasih sayang. Kan begitu yang bagus. Betul apa tidak? Perempuan itu jadi jangan cuma abejeng sampean jadi makmum, lestari abejeng sampean jadi imam, masalah neka. Sudah nanti di akhir zaman banyak orang laki takok sama istrinya, sama ibunya durha. Ketika istrinya minta uang tadi dikasihkan semua sambil bergetar gini. Besoknya ibunya telepon. Assalamualaikum cong, beres cong. Alhamdulillah saya. Cong, seporana conggi. Ibu sebenarnya ndak mau merepotkan sampian cong. Tapi neka beras compok
Habis cong, tak oneng akan apa ibu cong, beda cong beras atau PC, 300.000 je banyak-banyak. Ibu pinjam, ya Allah. Anaknya kalau sama istrinya tadi, ibunya minta baik-baik, apa katanya? Waduh ibu sampeyan ini ngerepotin saya aja beli rokok 5.000. Uangnya dipegang istri saya. Udah istri saya itu kayak macan bu, sampean membebani saya, sudah pusing hidup saya, sampean jangan merepotkan saya bu, kalau sampean mau minta sama istri saya. Aduh cong, tak berani, kayak nggak enak kalau ke menantu cong, kalau kamu kan anak, sudahlah bu, sampean diminta-minta saja, nggak tahulah utang tetangga bagaimana. Assalamualaikum. Anak apa seperti itu? Orang laki yang kayak begini sebaiknya dimasukin karung, dihanyutkan di laut. Laki-laki kelas tempe, paham gih? Ya Allah, sama istrinya takut kalau dibentak istrinya mundur-mundur sampai nempel tembok, dibentak lagi masuk ke dalam kolong kasur, tapi sama ibunya berani bentak-bentak. Kalau sudah banyak orang laki engak nekah, berarti dunia nekah semak kiamat. Bahkan dikatakan man atau mas bahar rajul yuti imro'atahu fi matahwa illa kabahullahu finnar. Tidaklah seorang laki-laki selalu taat tunduk sama istrinya, takok, maka kemungkinan besar masuk neraka. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Wa man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Kata Nabi, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia akan dilaknat Allah, dipegek dari rahmat Allah, dimurkai Allah, dilaknat malaikat, dilaknat semua manusia, tidak diterima dari dia sorfan wala adlah. Mau abajeng, mau apa amalan wajib, amalan sunnah tak terima kabih, sampai ibunya memaafkan dan Jadi yang harus diutamakan ibu apa istri? Kalau ngasih uang istri 200, ibu dikasih berapa? 300, ibu lebih banyak, paham? Istri dibelikan pakaian harga 250, ibu 400.000, siap? Siap ge? Yang melahirkan kita istri apa ibu? Ibu. Yang membesarkan kita istri apa ibu? Kalau ibu bisa cerai apa tidak? Bisa cerai sama ibunya? Kalau sama istri bisa cerai ya? Bisa kan? Maka dari itu jangan dibalik-balik. Sebelum saya mau sampaikan yang lain, ada satu cerita, 2 cerita. Dulu ada satu orang rumahnya di Yaman, orang Yaman sampean nggih. Yaman neka monderi Tamberu, belok kiri terus beru Mekasen. Mari Mekasen terus ke beda negara, namanya negara ya Yaman. Beda orang compok naneka ya Yaman. Odi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Bani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni masyhur, sampean sering dengar ceritanya. Ini lain, cerita lain. Odi zamannya Kanjeng Nabi. Dia ini anak tunggal. Bapak sama ibunya nggak punya anak selain dia. Dia izin sama bapaknya sama ibunya, Pak, saya kepengen ke Madinah. Di Madinah saya mau atorok Rasulullah, atorok perang bi Kanjeng Nabi, atorok abejeng bi Kanjeng Nabi, apolong bi Kanjeng Nabi. Kata orang tuanya, jangan cong, kalau sampean pergi nanti saya nangis. Siapa yang di sini yang ngurus semuanya cong? Ibu gak kuat pisah sama sampean abid-abid cong. Jangan berangkat. Lama-lama anaknya mengatakan, ibu bapak mohon maaf, saya tetap mau berangkat juga. Sudahlah diizinkan saja. Salaman maksa. Akhirnya bapak sama ibunya diam, tapi zaman dulu Lambek dari Yaman sampai Madinah itu bisa-bisa hampir 1 bulan baru sampai perjalanannya. Jadi nggak mungkin Pleman 2 are, 3 are, tidak mungkin. Bisa jadi setahun baru Pleman. Berangkat ibunya nangis. Mangkat sebulan perjalanan depak Madinah. Sepak Madinah tanya, kama Kanjeng Nabi? Oh beda masjid. Nabi duduk di depan para sahabat masjid. Maka dia masuk masjid.
Kemudian dia setelah selesai astar majelis, dia datang kepada Rasulullah, cium tangannya Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni ubayyuka alal jihadi wal hijrah. Ya Rasulullah, engkau baiat kepada sampian alal jihad, engkau siap atau sampian berangkat jihad wal hijrah, engkau niat pindah, engkau terus semak bi sampian, engkau tinggalkan kampung halaman, mau tinggal di kota Madinah, terus semak bi Kanjeng Nabi. Saya tak saya. Kemudian dia mengatakan, wa ya Rasulullah, taraktu khalfi, saya tinggalkan di belakang saya ya Rasulullah. Orang tua saya, bapak saya, ibu saya nangis karena saya tinggal. Lantas Nabi mengatakan, farji, pleman kaki. Loh, ini sebulan perjalanan ini. Pleman kakek. Ilaina arji ya Rasulullah. Pleman kemana? Saya baru sampai. Irji ilaihima. Pleman kepada kedua orang tua kamu. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buat kedua orang tuamu tersenyum, tertawa sebagai ganti kamu sudah membuat orang tuamu menangis. Ini mau hijrah, mau jihad sama Nabi. Kadang-kadang ada yang orang tuanya sudah nangis bilang, jangan berangkat cong, jangan pindah ke Saudi cong. Sudahlah bu, kakek banyak bicara sampai banyak cocot, sudah diam, saya berangkat. La haula wala quwata. Cerita kedua. Beda orang sepo, sudah tua keladi. Sudah tua, jatuh cinta sama anak masih muda. Beda perempuan radin zaman sekarang glowing. Maka bapak-bapak nih kah, ya tak terlalu sepo, wallahu alam, pokoknya udah dewasa. Dia cinta sama satu perempuan muda yang radin nih kah, glowing nih kah. Dilamar anak perempuan nih kah, tak poron. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ini namanya perbedaan pendapat. Pendapat si laki-laki cinta, yang perempuan tidak cinta. Akhirnya dilamar nggak mau, dirayu-rayu nggak mau, emosi seorang laki-laki ini fal'iyadzubillah dibunuh perempuan tadi. Ya Allah, jahat tak jahat, rakah tak rakah. Perempuan ini nggak salah apa-apa, haknya dia poron tak poron, betul apa tidak? Karena ditolak cinta, arek bertindak, dibunuh perempuan ini tadi. Setelah dibunuh, sudah mati, minta maaf, mayatnya, jenazahnya dizinai. Ya Allah, dosa apa ini ya Allah? Dibunuh, setelah dibunuh mayatnya dizinai. Dia zina dengan mayat perempuan itu tadi. Setelah berlalu waktu, stres dia. Orang kalau melakukan dosa besar sama Allah dikasih hatinya sempit. Merasa bersalah, galau, stres, nangis. Akhirnya mangkat ke Madinah. Di Madinah waktu itu masih ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Alim luar biasa, rujukan waktu itu turjumanul Quran. Tanya ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya ibna ammi Rasulillah, engkau nekandi dusah supera raja. Kalau saya mau tobat kira-kira diampuni apa tidak sama Allah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ditanya apa dosa kamu, maka dia ceritakan dosanya tadi. Setelah mendengar itu kaget Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa bahasa Maduranya kaget? Cekercek. Tekercek Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat dia ini membunuh perempuan tidak bersalah. Setelah itu mayatnya dizina. Dia tanya, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, gimana caranya saya tobat biar diampuni oleh Allah dari dosa ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas jawabnya begini, a ummuka hayya? Apakah ibumu masih hidup? Bingung, wong ini tanya apa, dijawab apa, betul apa tidak? Dia tanya dosa saya bisa diampuni apa tidak? Ditanya a ummuka hayya? Ibumu masih hidup? Maka orang tadi mengatakan ummi tawaffahallah fauquhat turab wa tahtahat turab. Ibuku sudah wafat, sudah ada di tanah. Sayyidina Abdullah bin Abbas diam, ya udah banyak istighfar, mudah-mudahan diampuni. Tapi kayak pesimis gitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pleman orang mereka. Sahabat yang lain tanya, murid-muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya, wahai ibn ammi Rasulillah,
Ini orang tanya mau tobat dari dosa membunuh sama memperkosa mayat orang yang dibunuh. Kok sampean tanya ibunya masih odik apa mah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau seandainya ibunya masih hidup dan setelah dia melakukan dosanya tadi, dia itu berbakti kepada ibunya, merawat ibunya yang sudah tua, mencari ridhonya ibunya, membahagiakan hatinya ibunya, maka pahala baktinya kepada ibunya bisa menutup dosanya tadi. Lihat, perhatikan. Ya Allah, begitu agung dan besarnya pahala orang saya bakti kepada kedua orang sepopon pleman dari dina yang orang tuanya masih hidup. Ayo bakti yang betul-betul. Yang orang tuanya sakit kesempatan, kata Nabi roghima anfun, celaka sera orang man adroka walidayhi indal kibar falam yudkhilahul jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, celaka pun beda orang dikasih rezeki oleh Allah orang tuanya hidup sampai sepuh. Tidak semua loh ya, betul apa tidak? Beda kadang-kadang dia masih muda orang tuanya meninggal, dia masih kecil orang tuanya, tapi kadang beda sampai orang anaknya besar orang tuanya sampai tua masih ada. Kalau ada anak kayak begitu kok kemudian tidak bisa baktinya kepada orang tuanya memasukkan dia surga, celaka anak ini. Padahal seandainya dia rawat, dia berbakti, dia baik kepada orang tuanya, pasti masuk surga kata Nabi SAW. Ada satu anak jalan datang ke Rasulullah bawa bapaknya ditarik ke Rasulullah, ditarik gini bapaknya. Ngomong, "Ya Rasulullah, tolong dipotong tangannya orang ini. Kenapa? Ini sudah mencuri tangpe yang orang tua nangis." Ditanya, ini siapa? Yang nangis mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza waladi, hadza ibni." Ya Rasulullah, neka tang anak yang nyeret, yang minta tangannya bapaknya dipotong, anaknya sendiri. Hah? Anak kamu? Lah gimana ceritanya? Anaknya bilang, "Iya ya Rasulullah, neka tang bapak, tetapi bapak saya mencuri uang saya." Nangis bapaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu anak ini lahir kecil, gak bisa ngapa-ngapain, sakit, saya berobatkan, saya didik, saya kasih makan, sampai besar saya ajari kerja, alako, akhirnya bisa bekerja. Ketika sudah pandai bisnis, saya sepuh, sudah tak larat, sudah gak kuat alako, tang anak neka dadi orang soki, engkau lapar bahkan tidak dikasih makan, terpaksa engkau ya Rasulullah mengambil hartanya tang anak neka untuk makan." Memerah wajahnya Rasulullah sambil menetes air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kata Nabi, kakek dan pesena kakek kabih, harta sampean kabih punyanya bapak sampean. Jangankan diambil sedikit, kalau misalnya diambil semua tidak salah bapak sampean, dan saya tidak akan menghukumnya. Sampean yang perlu dihukum. Jelas? Hati-hati, zaman sekarang banyak anak durhaka yang nggak neka. Mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya oleh Allah. Cukup Gi. Sebelum saya tutup, sudah masalah orang tua sudah cukup. Saya kasih 5 kalimat saja ya. Ini sudah bab orang tua selesai. Saya sebenarnya bukan mau ceramah ini, tapi karena tadi masalah 1000 hari ya sudah. Ini 5 kalimat dibawa pulang. Gak saya terangkan, dibaca saja. Mohon saya terangkan satu-satu sampai tak pleman sampai kol telok deki. Nabi itu pernah menawarkan ke beberapa sahabat untuk mau siapa kata Nabi yang mau mengambil dari saya beberapa kalimat. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu angkat tangan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau saya." Kemudian dipanggil sama Nabi, fa'akhadhan Nabi biyadi, kata Sayyidina Abu Hurairah, maka Nabi memegang tangan saya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, peganglah 5 kalimat ini." Siap pleman dari sini pegang 5 kalimat ini? 1. Kata Nabi, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Jauhi apa saja yang haram. Jangan maksiat. Jek ngakan haram. Jek nyongok seharam, jek nyenom barang haram, takun a'badan nas, maka kamu kata Nabi akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Walaupun abajeng sunnahnya sedikit, apa sah sunnahnya sedikit, jarang tahajud,
tapi tidak melakukan yang haram, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman keras, tidak judi, tidak zina, maka kamu adalah orang di antara yang lain yang paling ahli ibadah di mata Allah. Tapi mon beda orang abajeng sunnah banyak, tahajud banyak, apa sah sunnah banyak, tapi judi jalan, minum khamr jalan, karaoke mangku perempuan pakai celana pendek bukan istrinya jalan, maka walaupun ibadah sunnahnya, sodakohnya banyak, dia di mata Allah bukan ahli ibadah. Tarkul manahi afdol min fi'li ta'at, meninggalkan yang dilarang itu lebih afdol dari melakukan ketaatan. Saya satu. Nomor 2, wardo bima qasamallahu lak takun aghanan nas. Nabi pegang tangan Sayyidina Abu Hurairah sambil Nabi mengatakan, ridholah kamu dengan takaran pembagian rizki yang dibagikan kepada kamu, maka kamu menjadi orang yang paling soki konaah, dapat rezeki 100.000 alhamdulillah, 10.000 alhamdulillah. Ibu-ibu sama suaminya dikasih uang belanja berapa satu hari biasanya? 50 seket, dikasih 50.000 alhamdulillah. Dikasih telok polo cukup, insyaallah cukup. Dikasih 30.000 alhamdulillah. Alako dapat banyak alhamdulillah. Sedang alhamdulillah. Sekoni alhamdulillah. Kalau kamu yakin, oh ya sudah, ini takaran rezeki saya dari Allah, sudah ditulis takarannya segini, alhamdulillah, takun agnan nas. Kata Nabi, kamu jadi orang yang paling sok. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Dikatakan kalau kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kebahagiaanmu dan kebahagiaan penguasa dunia sama. Karena kalau qanaah mereka tenang hatinya, betul apa tidak? Dapat rezeki 50.000, dikasihkan belanja, dimakan kenyang alhamdulillah, tedung nyenyak ngiler. Membentuk peta dunia. Bangun abajeng sobu ala boleh dapat 50.000 lagi, betul apa tidak? Kalau qanaah tenang. Tapi kalau mon orang neka tak qanaah, mak sekoni kepengen banyak, tidak bisa tenang walaupun satu hari dapat uang 100 juta tiap hari, korang terus, betul apa tidak? Korang terus, tolibud dunia kasari bima'il bahar. Orang saya cari dunia nekah, enggak orang ngenom aeng ta. Tasek kullama zdad syaraban izdada atasha. Semakin banyak minum, semakin pelekak. Semakin banyak minum, semakin pelekak. Ndik 1 miliar, tero 2 miliar. 2 miliar, telo miliar. Kata Nabi, seandainya manusia dikasih 1 lembah dari emas, kepengen punya 2. Sudah 2, kepengen 3, tidak akan kenyang nafsu dunianya kecuali yang menyumpal nafsu dunianya illa turab. Kalau sudah kena tanah masuk kubur, dikafani baru berhenti. Jadi kalau pengen jadi orang paling kaya di dunia ini, ridholah dengan pembagian rizki dari Allah. 5, yang nomor 3, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada tetanggamu maka kamu jadi mukmin sejati. Wa ahib linnas ma yuhibbu li nafsik takun musliman. Yang keempat kata Nabi, jadikanlah kamu senang kalau apa yang terjadi kepada orang lain sama dengan yang terjadi kepada kamu. Paham? Orang lain dapat rezeki ikut senang. Siap? Orang lain susah sampean norok susah. Siap? Tapi kadang-kadang beda orang sebaliknya, betul apa tidak? Nyongok orang lain dapat rezeki, sake ateh, mon orang lain susah, gembira. Bahkan zaman setia neka naudzubillah, lambe mon beda orang kecelakaan berduyun-duyun menolong. Zaman sekarang mana HP saya? Di video tak ditolong, rebutan kadang seneng, wah ini dapat bahan status siapa tahu viral. Mon beda kasus perceraian di kampung, ada orang cerai selingkuh, wah berita baru
keliling satu kampung, siaran, broadcast. Tak ngeding kakek. Bini nafulan neka selingkuh. Oh, kapan? Semangat. Joget bahagia. Dengan kabar masalah rumah tangganya orang. Badal saya enggak nikah. Badal saya enggak nikah. Kata Nabi la tudhiris syamatata li akhika fayu'afihi wa yabtalika. Kata Nabi hati-hati kalau orang lain itu kena musibah, maka jangan sampai kamu menunjukkan rasa senang dengan musibah yang ditimpa, yang dialami orang lain. Nanti orang itu hilang musibahnya, kamu kena musibah nanti. Orang istrinya selingkuh kita senang. Nanti orang itu sudah cerai, kawin lagi sama janda cantik, solihah, bahagia. Istrimu yang selingkuh nanti, hati-hati. Kamu lihat orang lain bangkrut, kapok itu bangkrut, rasain. Nanti nggak lama dia sama Allah dikasih rezeki lagi, kamu yang bangkrut. Sudah kata Nabi, kalau kamu kepengen jadi muslim sejati yang masuk surga, jadilah kalau orang lain senang ikut senang, orang lain sosah norok sosah. Yang terakhir wala tuktsirid dhahak. Kata Nabi, jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Wah, boleh sesekali, paham gih? Dosisnya jeknya banyak karena fa inna kathratad dhahak tumitul qalb. Karena terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, terlalu banyak itu membuat ateh dadi mate pon. Diingat-ingat 5 ini, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah sampeyan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Pon banyak seleso tero amolea engkok ki pade nggih compok sampeyan semak engkok jauh pon engkok sebenarnya agak kurang sehat malam hari ini, tapi kelihat sampeyan mudah-mudahan berkat semangat neka jadi syifa. Sampeyan doakan pleman dari dina, doakan saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak napa sakit sedikit insyaallah diberi kesembuhan oleh Allah, sampeyan juga diberi kebahagiaan oleh Allah. Mohon engkok ceramahna bahasanya but salbut ngawur-ngawur, beda saya tak patut engkok nyoon pengapora sebesar-besarnya. Mohon ceramahnya terlalu panjang sampeyan ngedingake leso engkok nyoon ngapora sebesar-besarnya. Mohon suaranya terlalu keras sampean ada yang merasa telinganya bising, ini kok teriak-teriak, wah geger terus. Habib tidak geger, memang settingannya seperti ini saya ini. Kalau ceramah semangat suaranya jadi keras biar sampean tidak ngantuk, tapi kalau sampean kemudian terganggu saya mohon maaf. Kalau kakinya geringgingan kesemutan gara-gara abdi toju sobung korsena, gak apa-apa, itu yang pahalanya malah saya lebih senang. Saya sarankan kalau pengajian lebih baik duduk di bawah gini, jangan di kursi, karena keseriusan orang ngaji lebih baik toju ponduk lambe belajar kelas kursi napa bebe kiai nah toju kursi. Jadi kalau ada pengajian ya pakai kursi nggak apa-apa, tapi lebih barokah enggak neka pun tepak sudah ini ya. Tapi kalau kaki sampean sakit, insya Allah pahalanya semakin banyak. Pleman dari dina insya Allah ahli jannah semuanya insya Allah. Dosa-dosa disepura oleh Allah, hajat-hajat dikabulkan, amin ya robbal alamin. Pon ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi famastaqamtu qauli lakastaqimi. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.